Tes top speednya Kawasaki Versys 250. Tapi ini posisinya berdiri loh, 139, 141. Hah? Enaknya motor ini tuh memang kalau buat berdiri itu, nah ini kayak kalau buat nikung gini asik mas motornya. Dan kalau buat mengajar lubang-lubang di jalan itu. Oke, ketemu lagi di Rider Senja. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung dengan Rider Senja, dan buat teman-teman yang udah lama banget bergabung dengan saya, terima kasih banyak. Apa kabar semuanya? Ini saya lagi ngikut touring, nggak touring sih aslinya, cuma San Mori lah. Wow, ini naik Versys. Apa kabar semuanya? Moga baik-baik aja ya. Ini kalau untuk saya sih agak jinjit sedikit, lumayan jinjit untuk saya. Dan motornya stangnya tinggi banget. Ini Kawasaki Versys 250. Yang pernah dipakai sama teman-teman motovlogger dulu buat X-Venture Ride. Woi, Kawasaki Ninja. Ini barengan dari Kawasaki Surapita. Saya kemarinnya kan diajakin gabung, terus ya ikut aja lah. Lumayan kan. Kalau motor ini sih stangnya tinggi ya, khusus kayak motor-motor adventure yang lain sih. Stangnya tinggi banget, kemudian sudah ada ini handle guardnya. Dan cuacanya hari ini aduh panas banget, kayak di Gresik. Padahal sih biasa panasnya. Ini acaranya cuma mau ke Madura, katanya ke Bukit Jadi. Dan ini mau sarapan dulu. Tadi saya berangkatnya dari Kawasaki Surapita di Gresik sih. Ini jam 7.34, setengah 8. Saya dapat unit yang warna hijau. Asik sih motornya. Tinggi banget. First impression ya, motor ini nyaman banget lah, nyaman banget buat dinaikin karena stangnya kan nggak nunduk. Ciri khas motor adventure lah, nggak nunduk, stangnya tinggi, riding posisinya nyaman banget. Kemudian katanya distribusi bobotnya dari depan ke belakang itu sama, walaupun ada paniernya. Ini kan ada paniernya juga. Walaupun ada paniernya, tapi paniernya itu nggak berat, ringan banget. Mengutip dari kata-katanya Mas Priyo, distribusi bobot Kawasaki Versys 250 ini depan belakang itu imbang. Jadi kalau dibelah itu bobot depan dan belakang itu sama beratnya. Beneran sih enak banget ini motor kalau buat jarak jauh. Tadi kan saya sudah nyoba dari Gresik ke Surabayanya. Kalau lewat jembatan Suramadu gini tuh seneng banget sih. Jembatannya itu indah, kemudian panjang banget. Panjang. Sukanya gitu. Kemudian ya jembatan sih. Sukanya itu ini melintasi dua pulau. Asik sih. Wih, kalau lihat jembatan bagian tengah ini kayak di luar negeri gitu. Bukan luar negeri sih, luar pulau. Dan ini rombongannya juga lumayan banyak. Kurang lebih berapa tadi ya, 15-an motor kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah loh. Atau 20 mungkin. Hati-hati angin kencang dari arah samping. Nah ini kalau lewat tengah gini tuh seru banget. Keren, indah. Apalagi ya. Keren, indah, sejuk. Soalnya anginnya juga kencang banget di sini. Kawasaki Versys 250 ini kan visor depan ini panjang banget. Jadi kalau untuk dada itu anginnya nggak terlalu terasa, nggak terlalu nabrak ke dada langsung gitu. Jadi enak sih, enak. Pokoknya kalau naik motor ini tuh rasanya nyaman banget sih, nyaman banget. Dan untuk torsi motor ini nendang banget lah. Misi. Dan Kawasaki Versys 250 ini dilengkapi dengan ini power bank. Jadi nggak usah khawatir kehabisan baterai ketika perjalanan jauh. Nggak usah bawa power bank juga, nggak apa-apa kali ya. Enak loh, ada ininya, enak. Pokoknya nggak usah bawa power bank kayaknya. Indah banget kan, indah banget. Naik motor ini tuh kesannya nyaman banget sih, nyaman banget. Karena ini memang didesain untuk touring dan bisa melewati jalan-jalan yang nggak mulus. Jadi makanya motor ini enak banget. Dan motor ini juga dilengkapi dengan standar tengah
nggak kayak motor 250 cc yang lain yang nggak ada standar tengahnya. Kalau ini ada standar tengahnya. Jadi sepertinya nggak usah beli pedok lah. Buat apa beli pedok kalau standar tengahnya juga sudah ada. Ini orang nggak mau ngalah loh. Oke lah. Oke Pak, Bapak silakan jalan duluan. Tapi kalau touring-touring gini tuh lampu hazard kayak gitu tuh dinyalakan aslinya boleh apa enggak sih ya? Wah, tak cari-cari bahan dulu lumayan kan. Kalau dengar-dengar sih katanya kalau pas jalan itu kan lampu hazard nggak boleh dinyalain. Lampu hazard itu dinyalain pas waktu berhenti aja sih. Ya nggak tahu juga lah. Kalau kesini itu pasti ingat sama teman-teman MV Surabaya. Kalau San Mori biasanya itu pasti ngajakinnya ke Bebek Sinjai. Nah ini kita juga mau mampir ke Bebek Sinjai. Kalau yang depan-depan itu lebih gede dari ini. Kalau yang depan itu Kawasaki Versys 650 kayak. Jadi kalau buat ngimbangin mereka sih nggak bisa. Karena semuanya lampu hazardnya nyala ya tak nyalain juga lah. Barusan ngomong apa, sekarang lakuin apa. Motor ini tuh nyaman banget pokoknya kalau buat jarak jauh atau tuh yang suka touring, recommended banget lah. Recommended banget buat ya dinaikin soalnya nyaman banget, kemudian handlingnya juga oke banget. Ketika jalan pelan itu panas mesinnya kerasa banget di kaki, tapi kalau sudah jalan agak sedikit cepat gitu panasnya nggak terlalu terasa kok. Tapi ya sejauh ini sih nyaman-nyaman aja. Kemudian rem-remnya ini juga pakem banget. Kalau untuk panel-panelnya sendiri ini ada tombol hazard, kemudian lampu jarak dekat, jarak jauh, sein kiri kanan, klakson, kemudian ini engine kill, power. Kalau tampilan speedometernya bagian depan ini ada power bank, kemudian speedometer lengkap dengan lampu sein, terus petunjuk kecepatan, petunjuk gear, petunjuk jarak. Oh ini petunjuk jam. Kalau torsi motor ini nendang banget lah, nendang banget menurut saya karena ini 250 cc silinder tunggal, jadi nendang banget. Kemudian kalau buat berdiri kayak gini tuh serasa kayak naik motor trail. Kalau rame-rame gini tuh seneng banget sih. Rame-rame banget. Enaknya motor ini tuh memang kalau buat berdiri itu, nah ini kayak pandangannya itu bisa jauh banget dan nyaman sih kalau buat berdiri gini, nyaman karena ini visornya tinggi jadi anginnya nggak terlalu kerasa. Ini teman saya Fajar dari Rekan Gresik. Jalan depan itu nyaman banget lah buat cari top speed, tapi karena ini saya dalam rombongan, saya nggak mau lah cari top speed. Yang penting kita touring kemana gitu aja, nyantai-nyantai lah, seru-seru banget kok. Nah kan, wow. Aku mau nyobain tes top speednya Kawasaki Versys 250. Tapi ini posisinya berdiri loh, 139, 141. 145. Tadi dapat 146 tapi motornya itu sudah geol-geol karena tahanannya kan gede banget, ada visor yang lebar, kemudian handle guard, kemudian spion. Jadi kalau buat lebih dari 150 kayaknya sudah geol-geol banget lah. Nyobain top speednya sekali aja lah, soalnya ini kan dalam rombongan dan apa ya, nggak enak aja sih sama yang lain. Pasta buat agak cepet gitu sudah geol-geol, bukan karena nggak seimbang tapi karena ini tahanannya gede banget kan, ada visornya lebar, kemudian spionnya lebar, ada handguardnya ini juga lebar banget, jadi tahanannya kan banyak. Karena ini juga bukan motor sport yang didesain untuk membelah angin, tapi untuk menahan angin mungkin ya. Jadi kalau buat kenceng-kencengan itu nggak banget lah. Menurut saya juga top speednya bisa lebih dari itulah, karena tadi juga belum mentok gasnya. Saya cuma nyobain sekali aja.
Sukanya jalan ini tuh kiri kanan itu persawahan. Kalau pas posisi tanam padi gini, itu lihatnya hijau-hijau banget. Ah. Kalau buat nikung gini nyaman banget kok. Nyaman banget, beneran nyaman banget. Wow, supermoto. Asik tuh motor. Motor ini pokoknya nyaman banget dan lengkap banget. Pokoknya nyaman lah. Apalagi kalau buat touring-touring kayak gini tuh menyenangkan banget. Dan Kawasaki Versace ini kan dilengkapi dengan pannier kayak gitu ya, 2 buah kiri kanan. Itu walaupun ada panirnya tapi nggak terlalu berat kok. Buat manuver juga nyaman-nyaman aja sih, buat belok-belok gitu. Tapi kalau buat filtering ya janganlah. Jangan buat filtering. Ini buat touring aja lah. Oh, supermoto. Asik mas motornya. Hurrah. Dan kalau buat menghajar lubang-lubang di jalan itu nyaman-nyaman aja kok. Dari tadi aku sengaja kalau ada lubang tak lewatin gitu. Suspensinya itu empuk banget. Kek. Ini nanti saya mau buat part 1. Saya mau mampir ke Bebek Sinjai dulu sama teman-teman. Soalnya tadi diajak mampir ke Bebek Sinjai. Dan katanya juga, saya kan cuma ikut doang. Makanya sering bilang katanya karena ya cuma ikut tok. Jadi saya bilangnya ya katanya gitu aja. Dan ini sudah nyampe di Bebek Sinjai. Nanti saya akan di sini buat part 1-nya. Part 2-nya nanti perjalanan saya ke Bukit Jadi, salah satu bukit kapur yang terkenal banget di Sumadura. Udah banyak kesini dah. Gak ada prene dah. Ini juga kayak motor matic sih, kalau standarnya diturunin gitu langsung mati motornya. Oke, terima kasih telah menyaksikan Radar Senja bersama ini Kawasaki Surabita. Untuk part 1-nya tak cut dulu ya.